Halo teman-teman, welcome back to the channel. Jadi kita masih di dalam suatu layer yang sama ya, application layer. Sekarang kita membahas protokol yang namanya NFS ya, atau Network File System. Oke. Jadi Network File System itu adalah file system protokol, ya, protokol file system ya, yang bisa membuat user di klien komputer mengakses file di network seperti local storage ya. Jadi misalkan nih, kalau FTP kan kita pakai FTP client. Jadi kita jelas nih, bagian kiri itu adalah client, bagian kanan adalah server. Tapi dengan adanya NFS ya, kita itu bisa apa ya, CD langsung di sini nih. Kita bisa mengakses langsung di sini gitu. Nah, sekarang kita coba demo langsung ya. Oke, jadi di sini kita ada Kali Linux juga. Oke. Nah, di Kali Linux ini kita download ininya dulu, install NFS servernya ya, namanya NFS kernel server yang paling terkenal ya. Jadi NFS itu juga banyak server software servernya gitu, nggak hanya NFS kernel server. Tapi gua mendemokan yang paling sering digunakan aja ya. Oke, nah kemudian biasanya ada suatu folder ya atau suatu path di mana itu adalah path untuk di mount namanya ya, di mount. Nanti kita akan lihat maksudnya mount itu apa ya. Di mount ke dalam client gitu ya. Let's say di sini exports ya. Nah, setelah itu ya, ini adalah materi tingkat lanjut sebenarnya dari operating system. Jadi kita akan membuat file export ini dengan namanya adalah nobody no group. Jadi secara default ya, export ini nanti akan dibuat eh, pemilik dari path export akan jadi kali gitu. Tapi di sini supaya apa ya? Supaya terjaga ya antara file permission antara client dan server. Karena nanti si client juga akan ketika kita ls di sini ya, kita ls di sini, nanti dia akan keluar juga nih file-file yang ada di sini gitu secara otomatis. Jadi gunanya ini supaya menjaga agar nggak bingung tuh antara client sama server si file permissionnya. Nah, kemudian untuk mengkonfigurasi FTP ya ada di @c exports. Kita bisa mengedit file ini ya. Kita bisa mengedit file ini. Nah, ini adalah path apa ya, folder apa yang mau kita share. Kemudian ini adalah akses control list-nya ya. Jadi di IP range berapa orang yang bisa mengakses punya kita ini, punya yang dikali ini. Seperti itu ya. Terus RW ini adalah read to write, sync itu ada synchronize, kemudian no root squash ini terkait apa namanya? Terkait file permission tadi ya. Dan sebagainya ya. Gue kurang memahami yang belakang ini. Oke, nah kalau kalian lihat di sini, gue udah install sebenarnya, udah install NFS kernel servernya, dan export itu sudah ada juga ya. Jadi kita bisa ke export sini, ya. Jadi gue mau coba remove semuanya aja. Oh, oke, oke, oke. Nah, sekarang exportnya udah kosong. Nah, sekarang untuk add si exportnya. Nah, seperti ini ya. Jadi yang di kiri ini adalah folder apa yang mau di-share, kemudian ini adalah akses control list-nya. Siapa yang bisa mengakses ya. Ini whitelist ya, bukan blacklist. Jadi ini yang diperbolehkan, selain ini nggak boleh gitu ya. Alright, terus, nah kita bisa langsung aja start NFS kernelnya. Systemctl start NFS kernel server. Oke, sekarang kita bisa lihat statusnya. Statusnya adalah running ya. Terus NFS ini ada di port 2049. Kita bisa cek. 2049. Nah, ini ya. Dia nge-listen nih. Oke. Nah, terus untuk di client ya, kita pertama-tama bisa membuat dulu nih
folder di mana kita mounting point-nya ya. Mounting point dari si server. Jadi nanti si exports ini ya, seolah-olah dia akan ada di dalam ini, volume NFS ini. Jadi kalau kalian lihat di sini ya, ls volumes, di sini masih belum ada apapun ya, masih ada Macintosh HD gitu. Ya, jadi sekarang kita akan mencoba buat NFS ya, di dalam volumes. Ya, kita pakai sudo biar permissionnya nggak denied. Oke, sekarang kita coba lihat. Nah, sudah ada ya NFS ya. Nah, sekarang dengan komen ini ya, jadi pertama sudo supaya kita dapat super user permission ya. Kemudian mount ya. Ini adalah komen untuk mount, Jadi mount itu berarti apa ya? Menyamakan ya antara folder yang di sini dengan folder yang di sini gitu ya. Kemudian minus T ya. Ini adalah opsi untuk tipenya ya. Tipenya NFS. Jadi tipenya bisa macam-macam ya. Nanti bisa Samba, SMB, NFS dan lain sebagainya. Kemudian minus O ini option ya. Di support, kemudian read to write. Nah, kemudian ini IP-nya berapa nih? Kita cek. 20.103 ya. Berarti 20.103. Nah, kemudian pakai titik 2 ya, slash exports ya. Jadi ini adalah pemisah antara IP dan path apa yang mau di mount ya. Kemudian spasi ini adalah kliennya ya. Jadi mau di titik mana dia mau di mount ya. Jadi misalkan voice NFS ini. Nah, permission denied. Kenapa permission denied? Karena gue lupa mengupdate tadi ya. Gue lupa mengupdate ACL-nya nih. Jadi harusnya ini adalah 20 ya. Oke. Ini karena read only ya, teman-teman. Harus pakai sudo tadi. Sudo. Oke, ini 20 ya. Terus kita restart. Oke. Dan kita coba mount lagi ya. Nah, kalau gini berhasil ya. Kalau nggak ada error apapun berhasil. Sekarang kita ke volumes NFS ya. TLS. Nah, ini kosong teman-teman ya. Kenapa kosong? Karena di sini juga kosong nih di exports. Sekarang coba kita tambahkan misalkan echo hello ya, hello.txt. Ya, oke, jadi sudo echo hello. Nah, gua ke sudo dulu, kemudian echo hello.txt. Nah, sekarang kalau kita lihat di sini udah ada hello.txt ya. Kita sekarang coba cek yang di sini nih. Nah, muncul juga hello.txt. Nah, seperti itu ya. Sama-sama hello. Nah, seperti itu teman-teman. Kemudian kita juga bisa membuat folder misalkan abc, terus def gitu. Kalau kita lihat di sini juga sama ya, ada abc, def gitu. Ya, jadi langsung ya, langsung ke bind. Jadi kalau kalian mau cek lagi, biasanya kita pakai komen namanya df-h ya. Ini adalah komen-komen lanjutan yang akan gue bahas di modul operating system ya. Jadi kalau sekarang kalian nggak tahu, it's okay sebenarnya. Oke, nah jadi ini adalah mount system ya. Jadi ini adalah file sistemnya adalah ini ya. Ini IP kita tadi dan ini adalah folder apa yang kita mau share. Terus ini mounted on ya. Jadi ini dipasang ke sini volume NFS. Ya, jadi seperti itu ya teman-teman untuk NFS. Network File System. Ya, ini TCP 2049. Terus juga bisa UDP, juga bisa pakai TCP port 111 ya. Gue juga penasaran apakah 111 itu ada di sini. Oh, ternyata dia juga listen ya, teman-teman. Ini untuk RPC ya, Remote Procedure Call. Oke, itu untuk NFS. Nah, kemudian Samba ya. Samba itu mirip seperti NFS ya. Jadi Samba itu
kepanjangan dari kependekan dari server message block. Ya, ini gunanya sama seperti set access to file, printer, dan lain sebagainya. Dan biasanya digunakan oleh Microsoft Windows, ya. Jadi yang Linux biasanya dia pakai NFS, kalau Windows biasanya pakai Samba, share folder gitu. Nah, SMB memperbolehkan komputer untuk connect ke same network untuk share resources, ya. Dan dia listen di port sekian, 139 sama 445. Oke, kita langsung demo aja, ya. Kita akan langsung demo. Sekarang gua ada server Windows di sini. Oke. Nah, kita buka file. Ya, kita buka file. Kemudian, let's say di download, kalian nanti bikin ini ya, share folder. Atau let's say di download aja ya, share folder. Terus kalian klik kanan, properties. Ya. Nah, kalian nanti ke sharing, ke advanced sharing. Terus kalian klik ini ya, share this folder. Terus oke aja ya. Kemudian ini share. Nah, share nanti kalian tambahkan everyone di sini ya. Tambahkan ya, misalkan everyone. Nah, di sini ya, klik bawah everyone, add. Terus jangan lupa ini read dan write, terus share. Oke, nah sekarang udah share ya. Nah, untuk ngeceknya gimana? Untuk ngeceknya kalian bisa di sini ya, di file system di sini, double backslash, kemudian localhost ya. Terus kalian enter, terus tunggu aja ya. Nah, sorry tadi harusnya localhost terus ditambahkan backslash lagi ya, biar cepat gitu. Nah, di sini ada share folder, berarti udah ke-share dengan baik nih, gitu ya. Nah, ini adalah pet yang tadi. Sorry. Ya, ini share folder, terus everyone, terus tadi. Nah, sekarang kita akan coba melakukan koneksi ke server ini ya. Ini jadi dari kali ya, bukan dari Mac. Jadi Mac-nya nggak ngapa-ngapain kali ini ya. Jadi ini kali ini Windows ya. Kita akan coba pakai SMB client. Jadi SMB client ini mirip-mirip seperti FileZilla ya. Dia nggak nge-mount, tapi ini juga bisa di-mount ya kalau SMB. Ya. Sekarang coba kita gunakan ya SMB client. Tadi itu komnya seperti ini, backslash 2, terus IP-nya ya. Oh, sorry, slash bukan backslash. IP-nya yang Windows tadi di 104 ya, 192.168.104. Oke, 104 kemudian slash. Nah, ini shell foldernya ya. Slash shared folder. Seperti tadi di localhost cuma ada shared folder. Jadi udah nggak peduli itu ada di download atau di mana. Yang penting kita share folder itu ya. Jadi tertutup tuh si uh, actual path-nya ya dari yang sebenarnya di Windows kan ada di C, terus users, terus apa, terus download share folder. Tapi di sini langsung share folder dia. Ya. Di sini usernya ya. Dan ini domainnya, biasanya nama PC-nya. Dan ini usernya ya, MJ. Oke, kita coba di yang kali tadi -u my PC MD gitu ya. Nah, ini adalah password di Windows ya. Nah, kalau udah SMB gini berarti udah bener ya, udah connected. Nah, jadi kita bisa melakukan ls di sini. Nah, di set folder ini ya, gue udah taruh hello di sini ya. Jadi, let's say gue mau nambahkan satu lagi deh. Permission. Oh, you need permission to perform this action.
Oke. Hmm, nah, di-download ya. Di-download, misalkan gua mau tadi new teks dokumen, misalkan nah sdf.txt. Nah, seperti itu ya. Terus dalamnya gua mau coba isi ya, isi awur-awuran ya seperti ini. Oke. Dan di sini kita ls lagi. Nah, udah keluar ya sdf.txt, tapi txt-nya double nih. Ya, jadi kayaknya karena ya. Jadi gue coba rename dulu. Ya. Oke, kita coba lihat lagi. Udah rename. Dan kita coba untuk eh di PPT-nya ada nggak ya? Kita akan coba print yang ada di asdf.txt. Hmm, atau get ya. Oke, kita coba get asdf.txt. Apa hasilnya? Nah, getting file ya. Artinya sukses. Sekarang kita coba exit di SMB client kita ya. Kita balik ke bash dan kita lihat ls. Nah, sekarang di ls ada sdf.txt. Jadi ini adalah file yang udah di get tadi yang di atas ini ya. Kita lihat sdf.txt. Nah, sama persis seperti yang di Windows tadi. Nah, ini adalah SMB ya. Kalau kalian masih bingung, kalian bisa rewind ya video ini. Coba diperhatikan baik-baik kira-kira path-nya apa aja. Gitu ya. Oke, nah um, seperti itu untuk SMB. Jadi kita tadi udah mencoba mengkonekkan Linux ke Mac, kemudian SMB kita coba mengonekkan dari Windows ke Linux gitu ya. Jadi kita udah paham masing-masing operating system untuk masing-masing application protocol. Nah, kemudian ini adalah NAS ya. Ini adalah suatu sebenarnya device, networking device ya. Nah, ini bukan protokol ya, networking device. Ini adalah storage device yang menyediakan storage ya. Jadi gambarnya seperti ini. Jadi let's say di sini ada switch ya. Di sini ada server biasa, dan ini ada beberapa client. Nah, di sini ada NAS storage. Nah, ini biasanya hanya satu kayak komputer gitu ya, seperti komputer yang gunanya untuk memberikan storage aja gitu. Biasanya si klien connect ke sini pakai NFS tadi gitu ya. Jadi ini adalah pengaplikasian dari NFS tadi ya. Atau bisa SMB juga. Oke, itu untuk NAS ya. Jadi ini seringkali ada di eh, apa ya, enterprise environment ya. Jadi kita punya NAS storage, kita bisa connect ke NAS itu ya. Atau ya kalau di lokal juga bisa ya. Kalian mau coba-coba sendiri sebenarnya juga bisa ya. Karena nggak terlalu mahal sebenarnya NAS. Yang mahal adalah ini, yang mahal adalah SAN ya, atau storage area network. Jadi SAN itu adalah sebuah network sebenarnya ya, bukan satu device lagi. Jadi satu network ini dia seolah-olah ya adalah suatu block device ya, seperti satu SSD. Tapi sebenarnya satu SSD ini belakangnya adalah beberapa server gitu ya. Dijadikan di satu disk seperti itu. Ya, ini adalah block level. Yang tadi NAS itu adalah file system level ya. Ini levelnya sudah block level jadi seperti SSD pada umumnya. Oke. Nah, ini biasanya lebih ke enterprise ya untuk yang tingkat tinggi nih, high end server dan lain sebagainya. Jadi ini ada server, terus ini bisa connect, tapi connectnya nggak lewat NFS ya kalau saat itu. Karena ini udah bukan di area file system lagi. Tapi kita biasanya connectnya lewat apa ya, ISGSI.
ya. Ini biasanya protokol untuk konekkan komputer dengan SSD ya. Jadi ini mirip-mirip seperti kalau kita mau menambahkan SSD baru di sebuah komputer. Caranya ya. Aku akan jelaskan itu lebih dalam nanti di modul yang lain, operating system. Jadi ini adalah perbedaan ya antara yang ketiga tadi. Pertama NFS itu protokol ya. Kita udah tahu gunanya untuk nge-share file ke beberapa komputer. Terus ada NAS, itu storage device ya. Ingat kata kuncinya device. Jadi ada hardware-nya ya. Jadi NAS itu menggunakan NFS, sedangkan area network SAN itu adalah network ya. Itu adalah network dan digunakan untuk enterprise large scale system lah gitu ya. Dan connect-nya biasanya bukan lewat NFS, lewatnya pakai ini SCSI atau gue lupa kepanjangannya ya. Oke, itu untuk SAN ya. So, itu aja teman-teman untuk video kali ini. Kita membahas mengenai file system ya, mengenai storage. Jadi application layer yang use case-nya adalah masalah storage seperti itu. Dan kita juga belajar tentang NAS juga ya, suatu device networking dan juga SAN ya. Sebuah network untuk menyediakan suatu storage. So, itu aja teman-teman dari gua. Thank you udah nonton sampai akhir. See you in the next video ya. Bye.